يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, ikhwas sekalian rahmani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kitab At-Tauhid karya Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah. Di mana terakhir kita berada? Ya, masih di bab 5 ya, belum sampai selesai berarti ya. Taib, kandungan bab ini di masalah syahadat atau dakwah kepada syahadat la ilaha illallah. Kita akan membahas pada kali ini kandungan bab dakwah kepada syahadat la ilaha illallah. Yang pertama, dakwah kepada syahadat la ilaha illallah adalah pandangan hidup bagi orang-orang yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dakwah kepada syahadat la ilaha illallah ini jangan diartikan secara eksklusif hanya masalah ayo kita islamkan orang-orang kafir. Tetapi lebih luas dari itu, yaitu ayo kita ajak kaum muslimin mengamalkan konsekuensi la ilaha illallah, bukan sebatas mengucapkannya saja, tapi mengamalkan konsekuensi dengan hanya menyembah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukannya. Bahkan tugas untuk mengingatkan kaum muslimin agar mengamalkan la ilaha illallah secara hakiki, itu tugas yang lebih besar, lebih rutin, lebih real, dan lebih dekat di kenyataan kita sekarang. Betul, kita perlu Islamic Center yang berfokus dan konsentrasi untuk menjadikan kaum muslimin, orang-orang non-muslim sebagai mu'allaf dan mengurus mereka. Dan jazahumullah khair atas hal tersebut. Tetapi ketika kita memiliki tubuh, kemudian di tubuh kita itu banyak sekali cacat dan kekurangan. Ada panunya lah, kudisnya lah, kurapnya lah, dan seterusnya yang perlu kita sembuhkan. Ya, bukan, tidakkah kita lebih fokus juga di mengembalikan tubuh kita ke keadaan yang paling prima? Sebagaimana sesama muslim ini ibarat satu tubuh. Dan banyak sekali kaum muslimin, mungkin di antaranya kita, dan semoga tidak, memiliki penyakit yang dikhawatirkan jika mempertahankan penyakit itu
maka akhirannya adalah neraka. Walaupun disuudzonkan sama banyak orang, oleh banyak orang atau banyak pihak, bahwasanya kita ini dakwah itu mengkafirkan kaum muslimin, maka misal tuturkan atau katakan kepada, maksudnya coba kisahkan kepada saya pribadi di kajian-kajian yang telah rutin selama ini, siapa yang pernah kita kafirkan dari person tertentu? Pernahkah? Kecuali mungkin kita sebut nama-nama memang sudah kafir seperti Fir'aun atau lainnya. Namun siapa secara muayyan tertentu yang pernah kita kafirkan di sini? Tidak pernah. Adapun kita menyebut bahwasanya perbuatan ini perbuatan kufur, itu tidak melazimkan kita sedang mengkafirkan pelakunya sekarang. Nah, banyak sekali orang-orang yang tidak senang dengan dakwah la ilaha illallah, dakwah menuju tauhid, ingin mengaburkan orang-orang dari dakwah kita dengan mengatakan dakwah kita ini suka mengkafirkan orang. Memang ada gerakan dakwah yang suka mengkafirkan orang, itu ada. Dalam artian itu memang betul-betul dakwah-dakwah ini kafir, fulan kafir, penguasa ini kafir, orang ini kafir. Itu ada. Itu dakwahnya Khawarij yang mereka mengkafirkan orang karena dosa besar semata. Dan biasanya mereka ini urusannya mengkafirkan pemerintah biasanya. Namun dakwah kita alhamdulillah sangat-sangat berhati-hati dalam memvonis kufur pada person. Adapun ketika kita vonis kekufuran pada suatu perbuatan dan sifat, maka itu pasti ada dalilnya insyaallah. Dan itu tidak melazimkan kita sedang mengkafirkan person. Maka kerap kali kalau dikatakan ayo kita ajak manusia kaum muslimin kepada la ilaha illallah, sebagian orang akan mengatakan, emang selama ini kita enggak mengatakan la ilaha illallah? Iya, antum bilang la ilaha illallah. Iya, kita bilang. Antum dalam salat antum bilang la ilaha illallah, antum dalam qiraah antum juga ada la ilaha illallah, dan seterusnya. Tapi dalam pengamalan, baik saya maupun Anda atau teman-teman siapapun, apakah kita berani mengatakan kita ini sudah mengamalkan konsekuensi la ilaha illallah 100%? Anda yakin belum? Anda yakin belum? Ketika seseorang melakukan riya saja sekali, maka dia sedang tidak mengamalkan konsekuensi la ilaha illallah. Bagaimana jika seseorang meminta kepada mayit, meminta kepada selain Allah, bertawakal kepada selain Allah, maka dia sedang tidak mengamalkan konsekuensi la ilaha illallah. Perlu didakwakan la ilaha illallah padanya, yaitu agar faham la ilaha illallah itu bukan cuma sebatas ucapan belaka. Ya. Dan dakwah kepada syahadat la ilaha illallah, syahadat la ilaha illallah, pandangan hidup bagi orang-orang yang mengikuti Rasulullah SAW. Dua, diingatkan dalam bab ini supaya ikhlas dalam berdakwah semata-mata karena Allah. Karena kebanyakan orang kalau mengajak kepada kebenaran justru ia mengajak kepada kepentingan dirinya sendiri. A'udzubillah min dzalik. Di sini katakan kebanyakan orang, ya. Ini walaupun beliau tidak pernah meriset semua orang, tetapi memang hawa nafsu itu banyak masuk ke dalam ranah dakwah jika memang sudah beda niatannya. Kebanyakan orang kalau mengajak kepada kebenaran justru ia tidak tulus, ada kemauannya, ada kepentingannya. Ia mengajak kepada kepentingan diri sendiri, dan kepentingan diri sendiri itu beragam. Baik cinta popularitas, baik cinta uang, baik cinta perempuan, baik cinta untuk dipuji, baik cinta untuk diagungkan, itu semua untuk kepentingan diri sendiri. Ya. Maka dakwah untuk kepentingan diri sendiri ini tidak berdasarkan tauhid, dan biasanya memang tidak mengajak kepada tauhid. Mengajak kepada apa yang menjadi selera masyarakat. Walaupun itu melanggar hadis Nabi, melanggar Al-Quran, melanggar hukum Islam, maka apa yang disukai masyarakat ikut. Sekarang kalau ada pedangdut bilang kemudian telapak mata kaki di
Mana masuk, nggak masuk akal dong kalau misalnya kain di bawah mata kaki masuk neraka. Orang ini bilang begitu. Dan orang ini pedangdut, bukan dai, walaupun memang diundang ceramah dan khutbah Jumat di beberapa tempat. Bismillah. Dan itu terang-terangan bilang ke depan kaum muslimin, dan pantas untuk kita kupas syubhatnya dan bahayanya menentang hadis Nabi SAW. Kata Nabi SAW, ma asfala fil ka'baini fahuwa finnar. Apa yang lewat dari dua mata kaki, maka itu di neraka tempatnya. Kemudian kata penyanyi ini, enggak masuk akal. Masa cuman karena ini masuk neraka? Ini seperti menceramahi Nabi SAW. Maka bagaimana nasib orang-orang seperti ini kalau tidak taubat? Apakah karena tidak tahu bahwasanya Nabi SAW yang mengatakannya? Atau pura-pura tidak tahu? Kalau tidak tahu, kemana aja selama ini berpuluh tahun hidup? Allah akan mempertanyakan, kemana kau nggak belajar? Kalau pura-pura tidak tahu, ya itulah makanya, karena dakwah ketika bukan mengajak kepada kebenaran, justru mengajak kepada kepentingan diri sendiri, maka disesuaikan dengan selera masyarakat, yang mana rata-rata masyarakat itu celananya atau sarungnya atau celananya umumnya di bawah mata kaki. Dan kalau ditegur dengan hadis Nabi SAW, imma mengatakan ini masalah khilafiyah, atau mengatakan seperti yang dikatakan penyanyi dangdut ini, nggak masuk akal itu, menolak hadis Nabi SAW. Seolah-olah kalimatnya Nabi SAW, seolah-olah Nabi SAW mengajarkan kepada kita ajaran yang tidak realistis. Ajaib. Ini sebenarnya menyeru kepada apa? Menyeru kepada pamoritas diri, masuk ke dalam kebanyakan orang yang kalau tidak bertaubat. Dan saya memohonkan ampun dari Allah Azza wa Jalla. Saya memohon kepada Allah Ta'ala ampunan untuk diri saya, kaum muslimin, beliau, dan juga orang-orang yang mendengarnya dan mengamininya tanpa pengingkaran. Maka ajaib, kalau memang mau diakal-akalkan agama ini, maka siapapun bisa menolak apapun hadisnya. Apapun hadisnya ditolak. Ya. Baik. Maka ikhwas sekalian, diperlukan ikhlas dalam berdakwah, dan saya tidak merekomendasikan diri saya tentang keikhlasan. Justru ini yang paling berat. Retorika itu mudah, menghafal itu mudah, mengisi kajian itu mudah. Ikhlasnya yang sulit, dan saya bukan orang yang mengandalkan diri lulus dalam masalah ini. Tetapi ketika memang ada penyimpangan, mengajak kepada pilihan diri sendiri, baik saya maupun siapapun, maka kita harus mengingatkan dan mengajak orang agar jangan mencontoh seperti fulan yang memang menampakkan diri di depan manusia kebatilan dan penentangan terhadap hadis Nabi SAW. Imma tidak tahu bahwasanya itu hadis Nabi SAW. Ketika itu tidak tahu, tidak layak ceramah. Atau imma tahu, dan kalau tahu berarti ini menentang hadis Nabi SAW terang-terangan di depan manusia. Yang ketiga, mengerti betul dan yakin akan apa yang didakwahkan adalah termasuk kewajiban. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basirah. Harus mengerti dan harus yakin akan apa yang dia dakwahkan, harus paham. Jadi jangan kita itu berbicara apa yang tidak kita paham apa yang kita bicarakan. Yang keempat, termasuk bukti kebaikan tauhid, bahwa tauhid adalah mengagungkan Allah Azza wa Jalla, bukan mengagungkan selain Allah Azza wa Jalla. Mengagungkan Allah Azza wa Jalla itu kadar tertinggi. Barang siapa yang mengagungkan selain Allah sekadar dengan pengagungan manusia kepada Allah Azza wa Jalla, maka dia berbuat syirik dari segi mahabbah, dari segi cinta. Mencintai selain Allah dengan seolah-olah cintanya dia kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kelima di antara keburukan syirik, bahwa syirik adalah merendahkan Allah. Ya, syirik merendahkan Allah, merendahkan agama Allah, bahkan merendahkan logika kita sendiri.
Iya. Syirik dan kekufuran merendahkan Allah, merendahkan agama Allah, merendahkan Rasulullah, dan merendahkan logika kita sendiri. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Bagaimana mungkin kalian itu kufur kepada Allah padahal dialah yang dulu kalian itu tidak ada. Kemudian Allah Ta'ala menghidupkan kalian. Kemudian Allah Ta'ala mematikan kalian. Kemudian Allah Ta'ala membangkitkan kalian. Yuhyikum. Kemudian kepada Allah lah kalian kembali. Dan syirik itu rata-rata tidak logis dan tidak realistis. Ya, betapa banyaknya orang yang melakukan ritual syirik yang kalau dia pikir lebih jernih aja deh. Ini konyol gitu loh. Pikirkan lebih jernih, ini konyol. Ngapain antum berbuat seperti ini? Untuk apa antum khusyuk di petilasan supaya hajat tertunaikan dan meminta kepada sahib atau penghuni di petilasan? Na'udzubillah min dzalik, syirik. Padahal Allah Azza wa Jalla itu tidak pernah tidur, tidak pernah mengantuk. Selalu ada buat kita. Lalu sebagian dari kita memilih selain Allah Azza wa Jalla. Na'udzubillah min dzalik. Juga dalam masalah syirik berkaitan dengan tatayyur, ini kan merendahkan Allah Azza wa Jalla dan merendahkan agama, merendahkan logika kita juga. Ya. Ketika menisbatkan menisbatkan suatu akibat tidak pada sebab yang benar. Seperti apa contoh di tatayyur ikhwah? Burung-burung tertentu kalau lewat atau suara toke menunjukkan nasib sial dan seterusnya. Allah Ta'ala tidak pernah menjadikan nasib itu bergantung pada hal-hal seperti itu. Ya. Maka ini sebenarnya apa? Tidak mengagungkan Allah, merendahkan Allah. Kemudian agama ini mau dikemanakan kalau khurafat seperti ini disebutkan. Taib, termasuk masalah yang sangat penting yang keenam, yang masalah sangat penting, bahwa seorang muslim perlu dijauhkan dari lingkungan orang-orang yang berbuat syirik supaya nanti tidak menjadi seperti mereka. Sekalipun dia belum pernah melakukan perbuatan syirik sebelumnya, tapi ketika dia berkecimpung dengan mereka, bersama dengan mereka, maka khalas, virus syirik itu akan menular padanya. Dia akan tertular. Lebih dari penularan COVID, lebih. Dan kebinasaannya lebih dari kebinasaan orang-orang yang Allah Ta'ala takdirkan wafat dalam keadaan COVID. Itu tidak ada apa-apanya dibandingkan kesyirikan. Jadi bergaul di lingkungan orang-orang yang biasa berbuat syirik itu suatu kemunkaran, harus dijauhi. Jangan berdekatan, karena dikhawatirkan nanti jadi seperti mereka. Sekalipun sebelumnya masih polos, belum pernah berbuat syirik. Jangan mau dibawa-bawa ke tempat-tempat seperti itu. Kuburan-kuburan keramat, Allah jangan. Untuk apa kuburan keramat? Untuk kita ketahui wisata religius supaya iman kita bertambah. Kalau iman bertambah, maka tidak akan berbuat syirik. Tapi kalau iman disangka bertambah, berbuat syirik besar lagi, meminta kepada yang selain Allah, bertawassul kepada mayit. Kata Allah Azza wa Jalla, "Afaman zuyyina lahu su'u 'amalihi fara'ahu hasanah?" Maka siapakah orang yang dihias-hiasi amalan jeleknya dan dia itu merasa itu adalah baik, dikira baik, padahal itu adalah hiasan dari syaitan supaya dianggap baik karena jahilnya. Fa innallaha yudhillu may yasha. Sesungguhnya Allah Ta'ala menyesatkan siapapun yang Allah Ta'ala kehendaki. Jangan mau diajak ke tempat-tempat seperti itu kemudian dengan alasan wisata religius. Ya akhi, antum aja baca kitab aja belum baca kitab, di situ ada wisata ilmiah dan amaliyah yang bisa antum lihat untuk dipraktekkan di keseharian antum. Kadang-kadang malah ziarah, malah kubur keluarganya tidak diurus, tidak diziarahi, tapi kubur wali yang mana bisa jadi itu murni pure bisnis, bukan suatu
hal yang benar-benar berfaedah. Tauhid, yang ketujuh, tauhid adalah kewajiban pertama. Kemudian tauhid adalah yang pertama kali harus didakwahkan sebelum semua kewajiban yang lain. Termasuk kewajiban salat. Tauhid dulu yang paling awal didakwahkan sebelum salat. Dan ini adalah sesuai dengan hadis Nabi SAW ketika beliau mengutus Mu'adz bin Jabal. Dan juga hadis-hadis lainnya menunjukkan bahwasanya syahadat dan tauhid itu diawali awal sebelum salat. Karena ketika seseorang sedahsyat apapun dia salat, namun mengandung kesyirikan salatnya, atau dia melakukan syirik akbar dan dia tahu itu kekufuran atau syirik akbar, maka salatnya tidak ada faedahnya sama sekali. Batil salatnya. Hatta salat di Masjid Nabawi. Atau salat di Masjidil Haram. Kalau memang dia masih belum bertaubat dari syirik besar dan dia tahu itu kekufuran dan syirik besar, maka tidak bermanfaat salatnya. Itu makanya fase pertamanya tauhid disukseskan dulu, difahami dulu baik-baik. Yang kesembilan, pengertian supaya mereka mentauhidkan Allah adalah pengertian syahadat, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. 10. Seseorang bisa jadi termasuk ahli kitab, akan tetapi dia tidak tahu pengertian la ilaha illallah yang sebenarnya, atau mengetahuinya tapi tidak mengamalkannya. Ahli kitab siapa? Jewish dan Christians. Ya. Yahudi dan Nasara. Baik. Asalnya Yahudi dan Nasara itu Bani Israel. Dari segi kesukuan mereka pada asalnya Bani Israel. Ya. Pertanyaannya, apakah orang Nasrani yang ada di Indonesia, misalnya Kristen Jawa, Kristen Batak, apakah mereka Bani Israel? Bukan. Mas Danang mana? Tadi ada orangnya? Oh enggak ada. Bani Israel bukan? Orang Kristen Jawa misalnya. Mereka bukan Bani Israel, mereka ahli kitab. Nah, dibedakan ahli kitab dan Bani Israel. Bani Israel itu keturunan Nabi Yakub. Ya. Adapun setelah agama Yahudi atau Nasrani, agama Jewish yaitu Yahudi, atau Nasrani yaitu Christianity dengan segala macamnya ya. Kan macamnya banyak. Di Indonesia aja jadi dua itu. Kristen atau maksudnya Katolik dan Protestan dibedakan. Tapi sama, ini ahli kitab. Itu tidak mesti Bani Israel. Bani Israel itu di kesukuan, kesukuan, ras. Namun ahli kitab dari segi keagamaan. Ya. Maka kalau dalam Al-Quran ada ya Bani Israel, itu Bani Israel, yang suku Bani Israel di masanya. Ya. Tapi kalau dalam Al-Quran ini, qul ya ahlal kitab, wahai ahlul kitab, maka itu mencakup Bani Israel yang Yahudi atau Nasrani, dan Yahudi Nasrani yang sekarang bukan Bani Israel, seperti orang Jawa jadi Nasrani, atau Betawi Kristen ada. Ya, ada Betawi Kristen. Ada kan kampungnya masalah di daerah mana itu? Kampung Sawah. Oh di situ. Lah, daerah mana dong berarti? Kampung Sawah itu Betawi. Pantes. Ana pernah kan kemalaman ya, kecapean, kemudian di Kampung Sawah ana ke warung gitu. Duduk dulu di warung. Tapi di sini ada kuburan itu kan Kristen ya. Nah, Jawa ibu-ibunya bahasa Jawa gitu, Jawa lawas gitu, kayak ana juga kangen dengar orang tua Jawa gitu, kakek nenek Jawa gitu. Ternyata suaminya saya tanya, "Bapak Jawa juga, Pak?" "Oh enggak, saya Betawi gitu." "Oh, asli Betawi, Pak ya?" "Oh iya." "Ya Betawi Mandra saya, plek-plek gitu loh Betawinya." Apa maksudnya versi apa ya?
nyablak asli banget gitu. Masya Allah. Tak kira ini gitu ya. Tapi kok agak rada-rada aneh, kayak nggak ada aura keislamannya gitu kan. Awalnya kan kita kalau orang Indonesia biasa kan kita husnudzon orang Islam, apapun lah dia orang Islam gitu kan ya. Tapi kok saya duduk itu kayak gimana ya, ngerasa kok gimana gitu. Ya. Satu saat saya berkunjung lagi ke situ dan saya dapetin loh ada anjing. Tak kira anjing tetangganya. Ya tetangnya anjing bapaknya itu. Oh, akhirnya seumur hidup ketemu juga Betawi tapi Nasrani. Anda belum nanya, mau nanya gak enak, Bapak kafir ya Pak? Mau nanya gitu kan marah nanti. Bapak Nasrani ya gak? Saya itu udah ketahuan dari adanya anjing. Dan itu di daerah dekat kuburan yang isinya kuburan Nasrani semua. Ala kulli hal, ini Bapak ini misal Betawi tapi Kristen. Kita bilang apa? Ahli kitab apa Bani Israel? Ahli kitab. Taib, seandainya Bapak ini bukanlah Kristen misalnya, Hindu, kita bilang ahli kitab atau Bani Israel? Tidak, tadi apa? Musyrik. Tidak ahli kitab, tidak Bani Israel, melainkan musyrik. Nah, mana julukan yang lebih buruk, paling buruk? Jelas musyrik, paling jelek itu. Paling mending ahli kitab. Paling mending sebenarnya Bani Israel. Kenapa? Karena itu ada apa? Nisbatan ke Israel. Bani Israel paling mending. Ahli kitab kemudian mending karena ada nisbatan ke kitab. Paling jelek musyrikun. Dari tiga istilah itu paling mending Bani Israel. Karena Bani Israel itu nggak mesti kafir. Ya. Sebenarnya ahli kitab juga asli nggak mesti kafir. Kecuali kalau udah datang Nabi Muhammad SAW nggak mau ikutan Muhammad, maka kafir dia. Mau Bani Israel kayak, mau ahli kitab kayak. Jadi Bani Israel artinya keturunan Nabi Israel, keturunan Nabi Yakub. Ini mencakup semua orang Bani Israel, dari awalnya anak-anaknya Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Benyamin dan 11 dan 10 lainnya, sampai turunannya itu semua Bani Israel, sampai Nabi Isa pun Bani Israel. Makanya Nabi Musa termasuk Bani Israel, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, semua itu Bani Israel. Bahkan kebanyakan dari nabi-nabi yang disebutkan dalam 25 nabi dan rasul itu, kebanyakannya nabi Bani Israel. Jadi Bani Israel itu istilah yang sebenarnya asal netral, karena itu adalah istilah ras atau keturunan dari Nabi Israel. Ahlul kitab ini istilah yang lebih rendah dari Bani Israel, karena ahlul kitab di sini pemilik kitab. Ada istilah pujian, tetapi ada istilah juga menghinakan kalau nggak masuk Islam. Karena ahli kitab ini pemilik kitab, yaitu Taurat ataupun Injil. Ahli kitab ini disebut dalam Al-Quran, ya ahli kitab, wahai ahli kitab, sebagai sindiran. Kalian itu tuh punya kitab, bisa baca, bisa tulis, ngerti kebenaran seharusnya, dengan bisa baca, bisa tulis. Ada di kitab kalian tentang Nabi Muhammad, maka ikut. Kalau misalnya nggak ikut, maka berarti kafir kalian. Maka sebutan ahli kitab ini ada sisi mengingat mereka punya kitab, ada pemuliaan, tapi ada penghinaan juga. Ente sudah punya kitab, malah nggak ngerti, gitu kan? Orang kalau nggak punya kitab, nggak ngerti, itu wajar. Ente udah punya kitab, nggak ngerti apa yang ente baca, maka ini lebih buruk. Term yang paling buruk adalah musyrikun. Sampai Allah berkata, innamal musyrikuna najas. Sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Pertanyaan anak kemudian, ahli kitab Yahudi dan Nasara, mereka musyrik atau bukan? Ayo, ada nunggu jawaban sampai Anda selesai pakai parfum, harus ada yang jawab. Nah, kasih waktu sampai selesai Anda pakai parfum. Apakah orang Nasrani dan Yahudi itu musyrik atau bukan? Ayo, sok. Udah selesai ini pakai parfum. Ayo, sok. Antum ikut-ikutan apa parfum? Yang benar mereka musyrikun.
Kenapa begitu? Emang orang Yahudi mintanya sama Allah? Enggak. Mereka pun, sebagian mereka sekte biasanya punya Tuhan disebut Yahweh. Memang mungkin diserupakan seperti Allah Azza wa Jalla, tapi tetap mereka musyrik karena pasti ada kesyirikan di situ. Dan mereka pasti punya konsep ketuhanan itu tidak benar gitu loh. Dan bahkan di zaman Nabi Musa alaihissalam sebagian dari mereka itu menyembah patung lembu atau sapi, berbuat syirik. Ya. Sampai sekarang juga banyak kesyirikan pada mereka. Nasrani lebih-lebih. Bahkan di antara karakteristik Nasrani yaitu mempertuhankan Nabi Isa alaihissalam ini syirik. Tapi mungkin ada kalangan Nasrani yang merasa tidak mempertuhankan Nabi Isa, melainkan kita itu mempertuhankan Tuhan Bapa. Karena segala ciptaan ini adalah ciptaan Tuhan Bapa misal. Tapi kalau kita mintanya ke siapa? Nabi Isa, Jesus. Sebagaimana sebagian dari kaum muslimin meminta kepada Nabi Muhammad setelah wafatnya, sama itu sebenarnya. Sama dalam artian apa? Kesamaan meminta kepada yang tidak ada sekarang gitu loh. Dan itu kesyirikan. Makanya hati-hati kalau orang yang suka bertawasul kepada Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah saya minta, ya Rasulullah saya minta. Ketemu orang Nasrani, jangan salahkan Nasrani. Kenapa? Karena ente berdua sama-sama minta kepada Nabi, enggak minta kepada Allah Azza wa Jalla. Ada syubhat dari sebagian orang ini, kita itu kalau minta sama Allah itu tidak mesti dikabulkan. Astagfirullahaladzim, ini suudzon banget sama Allah. Pantesan miskin terus, pantesan enggak dikabulkan sama Allah. Orang enggak percaya sama Allah. Kata Allah apa? Ud'uni astajib lakum. Kata mereka apa? Kita kalau minta langsung sama Allah itu enggak mesti dikabulkan. Dan ini ajaran sebagian dai loh, ada kayak gini. Jadi kita itu butuh apa? Butuh Rasulullah sebagai wasilah. Ini dia, ini enggak Islam. Katanya dai kok ngajarin malah kesyirikan. Ya mintanya sama Allah. Anda ketika di masjid, dimanapun masjidnya, antara azan atau setelah selesai salat, minta siapa? Kepada Allah. Allah Maha mendengar gak? Rasulullah mendengar gak doa Anda? Tidak. Ini bukan merendahkan Rasulullah. Iya, Rasulullah manusia dan telah wafat. Tidak mendengar. Maka kata sebagian orang ini, kita itu supaya memperkuat doa kita enggak cuma minta sama Allah, kita butuh minta kepada Rasulullah. Kita bilang antum ngajarin syirik. Kasihan umat yang antum dakwahi. Mereka pengen ke jalan yang benar, antum belokkan ke jalan neraka. Syirik. Kok syirik? Ini kan Rasulullah. Betul Rasulullah, kita hormati beliau sesuai dengan kadar beliau sebagai Rasulnya Allah, sebagai makhluk Allah. Jangan rendahkan Allah dengan meminta kepada Rasulullah SAW setelah wafatnya. Kalau ketika masih hidupnya, tafadhol minta sama beliau hal-hal yang beliau mampu, di antara minta didoakan. Enggak masalah kok itu. Pas lagi hidup. Tapi Rasulullah sudah wafat. Tidak ada di sekitar kita. Kata mereka lagi, bisa Rasulullah bisa hadir di sekitar kita. Kapan? Kalau kita merayakan Maulidan, hadirlah Rasulullah di perayaan Maulidan kita. Masya Allah, antum ente ini kadang-kadang ya nambah lagi khurafatnya. Siapa yang bisa ngelihat terus? Cuman ustadznya doang. Kenapa cuman ustadznya doang? Karena wali ustadznya. Kenapa cuman wali doang yang bisa ngelihat Rasulullah SAW? Atau pura-pura ngelihat Rasulullah supaya dikagumin? Atau adalah syaitan yang berpura-pura jadi seperti Rasulullah dan dianggap seolah-olah itu Rasulullah yang datang. Ketika lagi ustadznya, Rasulullah datang. Udah gitu yang duduk pada mau aja ditipu. Tahu dari mana Ustadz Rasulullah? Itu saya lihat Rasulullah datang. Kok kita nggak ngelihat indigo ya Ustadz ya? Indigo, ngelihat jin. Seandainya Rasulullah kelihatan seperti itu bisa dalam hadir di kehidupan kita, sahabat itu kelihatan harusnya ketika mereka masih hidup. Tabi'in harusnya ngelihat Rasulullah hadir pas mereka lagi menuntut ilmu, lagi beribadah. Kenapa kok orang-orang ini yang di Indonesia, kok hadir di Indonesia pula? Kan makamnya di Madinah.
Udah gitu ini mau aja ditipu gitu loh masalahnya. Aduh kesian gitu makanya. Makanya tadi kita bilang kesyirikan dan khurafat itu kadang-kadang mencederai logika kita. Mau aja ditipu. Ketika nanti kalau kita udah ngerti kalau ini, wah kita dibohongi selama ini sama ustadz kita, antum bakal sebel sama ustadz itu. Dan boleh jadi pertama-tama ketika antum melihat pengingkaran ini, antum wah ini ustadz ini sukanya mengkafirkan, ustadz ini suka membid'ahkan. Mungkin antum benci awal-awal. Tapi suatu saat ketika sadar, Allah sadarkan kita, astagfirullah, benar juga. Kita selama ini dibohongi. Wallah kesian. Makanya kesyirikan itu tadi bisa apa? Merendahkan Allah Ta'ala. Menganggap Allah itu tidak mendengar atau kurang mendengar. Harus ada Rasulullah SAW. Astagfirullahaladzim. Ini gimana kesyirikan ini? Seandainya di kerak bumi ada suara, Allah Maha mendengar. Tidak sulit bagi Allah Ta'ala. Tidak sulit. Ya. Maka minta sama Allah. Jangan kita tuh baru minta sama Allah betul-betul kalau udah darurat banget baru langsung sama Allah. Enggak pakai Rasulullah, langsung sama Allah. Dan Allah Maha mendengar. Dan Anda yakin semua dari sini, semua jemaah sini, antum yakin, semua dari kita yakin Allah Maha mendengar tanpa kecuali dari satu suara pun. Bahkan hati ketika tidak bersuara tapi ada getarannya, ada makna yang terkandung padanya, Allah tahu itu. Bahkan ketika seseorang dia mau doa, dia udah sakit hatinya, udah membutuhkan Allah, tapi dia bingung mau doa apa. Dia diam kayak gini nih, dia diam kayak gini. Cuman hatinya aja yang bergema menginginkan sesuatu dari Allah. Allah Maha mendengar dan Allah bisa menjawab apa yang dia inginkan. Adapun makhluk selain Allah dari malaikat, para rasul, apalagi manusia biasa kayak kita semuanya makhluk Allah yang terbatas. Maka jangan jadikan seorang pun, satu pun dari makhluk Allah di luar batas kemampuannya. Kecuali nanti jadinya apa? Syirik dan mengkhianati logika kita. Kemudian perlu diperhatikan metode pengajaran secara bertahap. Kemudian yang ke-12 yaitu dimulai dari masalah yang paling penting, kemudian yang paling penting dan begitu seterusnya. Dan yang paling penting dalam masalah agama adalah yaitu bagaimana kita bertauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Ilmu yang paling tinggi adalah ilmu mengenal Allah Azza wa Jalla. Kemudian ilmu mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan syariat yang Allah dan Rasulnya tuturkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Itu ilmu terpenting. 13. Salah satu sasaran pembagian zakat adalah orang-orang fakir. Nah ini penting. Bagikan zakat ke salah diantaranya, bukan satu-satunya, orang-orang fakir. Tapi ada orang yang tidak fakir, cuman bisa dapat zakat. Di antara mustahiqnya, yaitu amil zakat. Tapi ingat, amil zakat ini di badan zakat yang resmi dari negara. Adapun amil zakat secara swadaya atau istilahnya ya swadaya, lawan dari negara apa? Swasta. Swasta. Yaitu memang disahkan oleh pemerintah namun dia lembaga independen swasta. Dikelola oleh swasta, manusia, orang umum. Maka ini tidak diberikan gaji dari dana zakat. Faham? Misal Masjid Al-Ikhlas ini Office Act. Masjid Al-Ikhlas bukan ini namanya? Al-Ikhlas ya? Gak ada nama ini Mas. Masjid Office Act ya. Misalnya panitia di sini DKM membentuk panitia penyaluran zakat mal bagi teman-teman kantor se-Office Act yang mau menunaikan zakat mal melalui kami, silakan. Apakah ini boleh? Boleh. Tapi dana zakat itu misal terkumpul dalam sebulan misalnya 50 juta, Masya Allah. Amil zakat tidak boleh dikasih dana dari zakat. Tapi ini amil, iya amil, tapi amil swasta. Enggak. Lah terus ini amil kan dia bekerja, gaji dari mana?
dari dana kas masjid yang tromol itu boleh. Tapi bukan dari uang zakat. Adapun amil negara, badan yang dibentuk negara, baru amilnya boleh dari dana zakat. Ya, gitu bisa. Ya, gajinya dari situ. Tapi itu mustahik di antara walaupun dia kaya karena dia bekerja di situ. Ya. Tapi yang kedua, Ibnu Sabil kadang-kadang kaya. Ibnu Sabil itu apa? Seseorang yang sedang safar dan kehabisan bekal. Boleh jadi di kampungnya dia tuh orang kaya, tapi dia dapat dana zakat di tengah perjalanannya dan dia nggak punya apa-apa atau kurang kebutuhannya. Ya, maka ini Ibnu Sabil. Saya pernah menjadi Ibnu Sabil. Tapi Ibnu Sabil bukan terjemahan harfiah. Kalau terjemahan harfiah Ibnu Sabil anak jalanan. Karena Ibnu anak, Sabil jalan, bukan. Ibnu Sabil ini adalah musafir yang kehabisan bekal. Ya, atau makanan atau misalnya ongkos. Ini Ibnu Sabil. Itu waktu saya pulang dari Jawa Tengah dari pesantren menuju ke Jakarta, ke kampung saya kan Kalibata. Menuju ke Jakarta, qadarullah itu hujan deras dan waktu itu kan nggak ada tol-tolan. Lu tahun belasan atau mungkin 20 tahun lalu kali atau sekitar itu. Itu lewat Indramayu ya, banyak banjir. Sampai di samping jalan kan sawah itu jadi laut. Macetnya luar biasa. Harusnya sampai rumah atau sampai Jakarta itu jam 5 pagi lah. Tapi ternyata ini sampai jam 10 pagi masih di Indramayu. Itu macet. Akhirnya bis nyamping. Ya, ke mungkin rumah makan ya, rumah makan. Karena udah nggak punya duit lagi. Punya 5.000 buat naik enggak bukan 5.000, punya berapa 3.000 buat naik Kopaja 700. Kan dulu Kopaja segitu doang. Naik T57 dari Blok M ke Kalibata. T57 sekarang ada nggak coba? Nggak ada ya? Pantesan, Masya Allah ya. Iya T57 Kopaja. Nah, Anda bingung kalau misalnya ini uang digunakan buat makan, habis. Nanti Anda sampai Jakarta jalan dong. Gak ada, tahan aja. Akhirnya tetap keluar dari bis, mendekat ke warung dan melihat orang-orang lagi pada makan. Ada satu orang mirip Ahmad Albar orangnya. Anda deketin dia di samping lagi makan gorengan enak banget. Diam aja. Anda masih seuprit ketika itu, masih muda, masih SMA atau SMP. Sendirian aja anak itu. Di samping dia, kan nggak ada dengan teman pulang sendiri dari Jawa. Dia nanya, apa lo? Mau lo? Gitu, orang Betawi. Ada diem aja gitu. Masih polos ketika itu, masih qanaah ya. Ada diem gitu, senyum aja gitu. Kalau lo mau ambil aja. Ya. Taib. Dalam kondisi kayak gitu, nggak punya uang cukup, boleh nggak kita comot ambil? Gimana jemaah? Apa hukumnya? Boleh nggak? Nggak usah gengsi Pak. Saya kasih waktu ya. Saya kasih waktu sampai saya selesai ngoles Pak. Boleh? Ya boleh lah. Kan nggak punya bekal. Oke, anggaplah dia nggak nawarin. Saya bilang misalnya, Om, permisi Om, lapar, boleh nggak saya minta? Boleh nggak itu? Ya boleh. Jangan sampai gini loh, ini banyak kadang salah paham. Kita nggak boleh minta-minta secara mutlak. Betul, minta-minta itu asalnya nggak boleh. Tapi ketika udah butuh seperti itu, apa hukum minta-minta? Kadang malah dianjurkan, kadang malah wajib, gitu loh. Oke, sekarang misalnya lagi keadaan seperti itu, lapar, duit pas-pasan, jalan kemudian ke masjid dan di masjid ternyata ada amil zakat. Pak, maaf Pak, saya musafir, saya kehabisan bekal buat makan siang nggak ada nih Pak, saya tinggal uang 3.000, tolong uang zakat buat saya Pak. Boleh nggak kayak gitu? Boleh. Fakir miskin itu berhak meminta uang zakat. Ibnu Sabil, walaupun di rumah saya kaya misalnya,
Ibnu Sabil seperti itu, boleh dia menuntut zakat pada area tempat yang dia berada padanya. Begitu, kalau memang ada dana zakat. Kalau nggak ada dana zakat, kalau daerah itu punya baitul mal, kasih ke Ibnu Sabil. Walaupun bukan zakat namanya, itu sedekah. Begitu. Nggak ada baitul mal, biasanya nggak ada baitul mal. Ya udahlah, orang sekitar lah sedekahlah, jangan sia-siakan kesempatan ini. Ini namanya Ibnu Sabil. Ibnu Sabil itu tidak harus dia miskin di kampungnya. Tapi sekarang bagaimana dengan Ibnu Sabil, Ibnu Sabilan? Kayak apa? Kalau Jumatan berderet tuh di apa? Dekat masjid. Dari yang nenek-nenek, dari yang kakek-kakek, berderet tuh mereka. Karena banyak yang sedekah. Tuh. Sebagian dari mereka di kampungnya itu mapan. Ke kota untuk apa? Untuk mengemis. Makanya mengemis namanya, yaitu Yaumul Khamis, karena mereka datang dari kampung dari Kamis sampai hari Jumat baru mereka ini. Makanya ngemis. Tuh asal usul ngemis. Iya. Makanya orang kere itu biasanya ente juga makan paling Senin Kamis. Itu istilah itu. Jadi hari Kamis tuh kayak hari miskin gitu loh, karena besoknya orang-orang belaga miskin ke hari Jumat ke Jumatan untuk minta-minta. Kayak ngemis, istilahnya ngemis. Apakah seperti ini boleh? Yang ini haram. Tapi kalau kita ngasih dan nggak tahu keadaannya, kelihatannya zahiri miskin, boleh ngasih, fadl. Tapi perbuatan dia melakukan hal itu jelas haram. Padahal di kampung mapan, tahu di kota banyak duit untuk minta-minta, maka ini haram. Haram buat dia. Apakah kita dapat pahala? Dapat pahala dengan niatan kita infak. Tapi dia dapat dosa dengan menipu kita seolah-olah dirinya adalah orang miskin. Ya. Jadi orang-orang fakir itu diantara sasaran pembagian zakat, tapi tidak semua mustahik zakat itu fakir. Ya. 14. Orang yang berilmu supaya menjelaskan sesuatu yang masih diragukan oleh orang yang sedang belajar. Jadi kalau masih ragu, ajarkan. Dulu ada muridnya Imam Syafi'i rahimahullah. Namanya Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi. Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi ini murid langsungnya Imam Syafi'i dan termasuk murid yang maafwan lembet sekali memahami sesuatu. Itu kalau sekarang mungkin udah dibully itu. Dulu lembet sampai Imam Syafi'i ketika ngajar di suatu mengajari beberapa murid-muridnya, ada Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi di situ. Diajarin ini. Ya Rabi', fahimta? Yang ini engkau sudah paham? Belum ya Syekh. Dijelaskan lagi. Fahimta ya Rabi'? Belum ya Syekh. Fahim sampai berapa belas kali, sampai jemaah lain tuh, aduh, kalau sekarang tuh udahlah, keluarin aja dia gitu. Jadi dan beliau akhirnya Rabi' bin Sulaiman merasa nggak enakan sama yang lain kan, udah berbelas kali diulang nggak paham. Akhirnya tahu diri beliau pun tertunduk sedih, berdiri kemudian keluar dari majelis. Maka Imam Syafi'i melihat itu, langsung beliau selesaikan kajian, ya kita cukup sampai sini insyaallah, bubar semuanya. Beliau datangi Rabi' bin Sulaiman dalam keadaan murung. Ya Rabi', ta'al, ana jelasin ke antum. Dijelasin berkali-kali, enggak tahu, ana lupa berapa riwayatnya, berapa kali itu. Berkali-kali dijelasin baru, ya saya alhamdulillah saat ini ana baru faham. Sekarang ada enggak guru kayak Imam Syafi'i sekarang? Antum enggak paham sekali aja udah dibahlul-bahlulin mungkin namanya itu. Ini gimana sampai berbelas-belas bahkan berpuluh kali dijelasin sampai paham. Zaman dulu masih sangat ikhlas. Sekarang kalau satu kajian dari jam 12 tadi, Anda menjelaskan satu. Ini artinya adalah ini ya. Bahwa saya tauhid ini begini. Bapak paham enggak? Belum Ustaz. Oke, saya ulang Pak ya. Sampai setengah satu masih Bapak belum paham. Udahlah sini Pak, sini saya pencet jari ujung jarinya Pak. Saya ruqyah aja lah. Kan ujung-ujungnya apa? Kita enggak sabar. Kita nih saya maksudnya di dai susah, enggak seperti dulu. Masya Allah. Memang udah beda ya zaman. Beda zaman, beda orang, beda tingkah, beda sikap ya.
Kemudian 15 berkenaan dengan zakat, dilarang untuk mengambil harta pilihan termahal harganya seperti zakat hewan ternak, kan nanti akan ada dari pihak pemerintah yang kalau pakai syariat Islam ya, pihak pemerintah akan datang ke pemilik hewan ternak ini ya, oh ini zakat kamu sekarang kena zakat ini gitu misalnya, berapa ekor kambing ya. Sebentar ya karena kata amil zakatnya, biar saya milihin, dipilih kambing yang paling gemuk 3 nih ya. Nah orang ini nggak bisa mengelak, ya Pak jangan itu dong Pak, itu paling bagus itu Pak. Maka nggak boleh ambil zakat ini memaksa, oh nggak bisa, kamu harus lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun gitu kata Allah di surah Al-Imran, engkau tidak akan sampai kepada kebaikan maksimal sampai engkau menafkahkan apa yang engkau cintai. Udah yang paling bagus ya ambil ya. Harus dibalas dengan dalil juga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa iyyaka wa karaima amwalihim. Hati-hati, jangan jauhilah harta-harta yang paling mulia di antara mereka. Tuh Pak Amil, ya kalah dalil dia. Ya, balikin. Ambil mungkin yang standar aja. Nah, seperti itu. Itu juga dia dijaga itu, hal-hal seperti itu dalam Islam. 16, supaya menjaga diri dari tindakan zalim terhadap seseorang, karena zalim terhadap seseorang itu akan ada balasannya. Ya, zalim terhadap seseorang akan ada balasannya, dunia ataupun akhirat. 17 diberitahukan oleh Rasulullah bahwa doa orang yang mazlum, yang dizalimi, dikabulkan oleh Allah. Ya. 18, di antara bukti-bukti tauhid adalah hal-hal yang dialami oleh Rasulullah dan para sahabat, seperti kesulitan, kelaparan, dan wabah penyakit. Loh, kok bertauhid malah makin sulit? Nah iya, makin bertauhid makin ada ujian. Ya, kesulitan bisa, kelaparan bisa, wabah penyakit bisa. 19, sabda Rasulullah, sungguh aku akan serahkan bendera komando perang ini dan seterusnya adalah salah satu tanda-tanda kenabian beliau. Karena beliau tahu siapa yang pantas menjadi komandan ketika itu, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. 20, sembuhnya kedua belah mata Ali setelah diludahi oleh Rasulullah SAW, itu termasuk pula dari tanda kenabian beliau. Adapun selain Rasulullah SAW, walaupun para sahabat, maka tidak bisa melakukan hal itu, meludahi mata orang supaya sembuh. Enggak. Jangan. Tapi bagaimana dengan meruqyah? Dengan media gini, air. Bapak mau Pak? Saya ruqyah dulu air. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, yang benar adalah di nafakh. Nafakh itu atau nafas itu adalah meniupkan, bukan meniupkan tanpa harus keluar ludah. Kalau misalnya meludah itu tabasuk namanya. Keluar ludahnya itu sampai tergenang buih-buihnya. Itu ngeludah, bukan ngeruqyah namanya. Maka enggak benar kayak gitu. Ya, enggak perlu juga misalnya ruqyah minum bismillahirrahmanirrahim. Beneran keluar. Terus pasien disembur, Udah kayak lagu Mbak Dukun aja. Ya, pasien disembur, enggak perlu seperti itu. Ya. Tapi boleh mempercikan pasien dengan air ruqyah, boleh, enggak usah pakai disembur, enggak usah. Enggak usah dari mulut, jangan dari mulut. Ya. Tapi dukun-dukun biasa begitu. Nah, kalau kayak kita tadi misalnya bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Al-Fatihah kemudian dihembuskan sini gitu. Silakan minum Pak, sudah saya doakan. Boleh enggak ini? Boleh. Dan sebagian salaf melakukannya insyaallah. Hanya dengan syarat usahakan tidak dikomersilkan. Karena kalau hal-hal sebenarnya dikomersilkan, rusak agama ini. Memang ada hadis Nabi SAW yang mempersyaratkan
pemuka kaum kesengat kalajengking, ya kan. Kemudian akhirnya pemuka kaum itu minta ke sebagian sahabat Nabi untuk meruqyah. Nah, ini pemuka kaum ini orang kafir. Maka dipersyaratkan dengan materi, saya mau meruqyah engkau tapi dengan syarat diberikan beberapa kambing dan seterusnya. Oh iya, siap. Berarti ini kan ada jual beli jasa. Apakah dibolehkan? Sebagian ulama membolehkan hal seperti ini. Yaitu ketika mau ruqyah, saya mau meruqyah tapi dengan syarat tolong berikan saya imbalan misalnya. Ada yang membolehkan. Tetapi yang lebih sahih wallahu alam adalah meminta seperti itu tidak dibolehkan kecuali dalam konteks sahabat tersebut. Karena sahabat tersebut ketika itu dalam konteks begini. Sebelumnya sahabat itu diusir oleh pemuka kaum ini, nggak boleh bertamu di sini. Pas mereka pergi, Allah takdirkan kesengat kalajengking. Disuruh balik lagi. Maka sebagai apa ya? Untuk memberikan izzah ya, supaya kami nggak bakal mau ngeruqyah kamu kecuali ada imbalan dari kamu. Jadi bukan dalam artian dari awal memang pengen nyari materi, bukan. Tapi supaya kami itu bukan budak kamu yang bisa semaunya diundang dan diusir. Ya kami bakal minta ini. Nah itu dalam konteks itu. Adapun dalam konteks biasa, misalnya kita ada jemaah, Pak Ustadz ini saya sakit, anak saya sakit, nggak ada sebabnya Ustadz, ke dokter kemana-mana udah ini, tolong ruqyah saya misalnya. Maka saya boleh datang, tapi jangan masang tarif. Pak, saya mau ruqyah Bapak, tapi tolong minimal Avanza lah Pak, gitu. Masya Allah Avanza. Oke lah Ustadz, nggak apa-apa Ustadz, nanti deal, nanti insya Allah. Nggak boleh seperti itu. Ya, atau menjual beli minuman-minuman yang sudah didoakan itu tidak boleh. Itu suatu hal yang memalukan. Menjual belikan doa seperti itu mempermalukan. Bahkan kemarin itu ada yang membuka jasa doa. Ya, ada perempuan jilbaban, kalau nggak salah, membuka jasa doa 50.000 per doa, akan diucapkan di setelah sholat 5 waktu. Kelebihan gue yatim katanya itu. Gimana ya kawan? Kalau kayak gitu kan enak tuh. Anda juga bisa dong. Kelebihan saya Ustadz, saya akan doakan Anda dengan bahasa Arab, tapi satu permintaan request doa 500.000. Ayo sob, bisa Anda doain lah biar cepet. Oke. Bisa nggak? Mau nggak antum? Nggak mau. Ya, ngapain? Kan bisa doa sendiri kan? Lagi pula oke lah minta didoakan sama orang yang kita anggap soleh dan berilmu, boleh. Cuman kalau orang soleh tersebut mengkomersialkan doa, ini kan malu-maluin. Ini kan berarti nyari duit. Antum nyari duit dengan amalan akhirat, nggak boleh. Maka kadang-kadang ada kapsul-kapsul telah diruqyah gitu. Itu nggak usah deh, kayak gitu nggak usah. Cuma beneran nggak usah. Ketahuilah bahwasannya kesembuhan itu milik Allah. Dia telah, misal kapsul ini atau air ini telah diruqyah atau enggak, itu kadang bukan di situ pengaruhnya. Melainkan yang meruqyah air ini terus bakal dijual, itu belum tentu ikhlas ngeruqyah. Belum tentu ikhlas dia membaca. Karena pikiran dia, ini air bakal jadi duit gitu. Berarti kan enggak ikhlas. Berefeknya itu wallahu alam, tapi seperti enggak berefek. Karena sebenarnya sama aja, antum bisa melakukannya sendiri tanpa harus ruqyah. Coba, siapa yang nggak bisa? Baca aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Tuh gitu. Bismillah. Minum. Kalau ada pikiran itu, aku mah apa tuh kan bukan ustadz, aku mah nggak bisa. Itu dari syaitan. Banyak syaitan tuh membuat manusia berpikir, saya nggak bisa ngeruqyah pribadi, saya nggak bisa ngeruqyah mandiri karena saya bukan ustadz, karena saya. Aduh. Antum hamba Allah, antum bisa minta sama Allah kesembuhan walaupun bukan ustadz. Bahkan ada sebagian ustadz yang kok kayak gitu kelakuannya, mengkomersilkan doa-doanya. Enggak, jangan ikuti yang seperti ini. Ikutilah yang murni mengajak antum supaya ke Allah, bukan yang mengajak antum supaya bayar ke dia. Begitu jemaah sekalian. Ya kayaknya sudah cukup sampai sini ya, karena ya jam 1 ya. Kita cukup sampai sini, mudah-mudahan kita bertemu lagi pada kapan tahu, saya juga nggak tahu deh. Karena pekan depan saya izin ya. Insyaallah lusa Sabtu Allah Ta'ala mudahkan, mudah-mudahan saya berangkat insyaallah umrah insyaallah. Pekan depan
Dan juga semoga jemaah sekalian Allah Ta'ala rezekikan umrah dan juga haji. Nanti kita lihat nanti dah insyaallah. Ya bisa jadi kita tidak bertemu sampai 3 pekan lagi atau bukan sebulan lagi. Dan bisa jadi pada 2 pekan lagi kita ketemu, itu lihat kondisi nanti insyaallah. Tapi saya berharap saya akan ketemu insyaallah 2 pekan lagi ya di kajian kitab tauhid ini. Semoga Allah Ta'ala menerima amal saleh kita dan semoga Allah memaafkan kesalahan-kesalahan kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.